Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafsi Farul Gian, NIM 22087176. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya yang berjudul Mental Training dalam mata kuliah Psikologi Olahraga. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari mental training. Mental training atau latihan mental adalah latihan yang diprogramkan dan dilakukan dalam bentuk kejiwaan, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor secara terorganisir. Latihan mental selain untuk mempersiapkan mental atlet dalam pertandingan, juga dimaksudkan untuk menumbuhkan ketahanan mental atlet. Daya tahan mental adalah suatu kondisi kejiwaan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kemampuan menghadapi gangguan, ancaman dalam segala hal, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Ketahanan mental bisa berubah atau dinamis. Oleh karena itu, perlu dibina agar lebih stabil. Dalam kurung Tangkudung 2018. Menurut yang dikemukakan oleh Weinberg tahun 1984, di antara keraguan, kurangnya kepercayaan diri, ketegangan yang menghasilkan kinerja yang kacau. Gejala psikis akan mempengaruhi penampilan dan prestasi atlet seperti gangguan emosional perlu diperhatikan. Karena gangguan emosional dapat mempengaruhi psychological stability atau keseimbangan psikis secara keseluruhan, dan ini berakibat besar terhadap pencapaian prestasi atlet. Selanjutnya, model dalam mental training. Nah, yang pertama itu ada mental lock, yang kedua ada goal setting, yang ketiga ada relaksasi, yang keempat ada visualisasi dan imagery, dan yang kelima ada konsentrasi. Nah, yang pertama itu mental log. Mental log atau catatan harian latihan mental. Catatan latihan mental merupakan catatan harian yang ditulis setiap atlet selesai melakukan latihan, pertandingan, atau acara lain yang berkaitan dengan olahraga. Dalam buku catatan latihan mental ini dapat dituliskan pikiran, bayangan, ketakutan, emosi, dan hal-hal lain yang dianggap penting dan relevan oleh atlet. Catatan ini semestinya dapat menceritakan bagaimana atlet berpikir, bertindak, bereaksi, juga merupakan tempat untuk mencurahkan kemarahan, frustasi, kecewa, dan segala perasaan negatif jika melakukan kegagalan atau tampil buruk. Nah, yang kedua itu ada goal setting. Penetapan sasaran atau goal setting perlu dilakukan agar atlet memiliki arah yang harus dituju. Sasaran tersebut bukan melulu berupa hasil akhir atau output dari mengikuti suatu kejuaraan. Penetapan sasaran ini sedapat mungkin harus bisa diukur agar dapat melihat perkembangan dari pencapaian sasaran yang ditetapkan. Selain itu, pencapaian sasaran ini perlu ditetapkan sedemikian rupa secara bersama-sama antara atlet dan pelatih. Dan yang ketiga ada relaksasi. Latihan relaksasi, tujuan daripada latihan relaksasi termasuk pula latihan manajemen stres adalah untuk mengendalikan ketegangan, baik itu ketegangan otot maupun ketegangan psikologis. Ada berbagai macam bentuk latihan relaksasi. Namun yang paling mendasar adalah latihan relaksasi otot secara progresif. Tujuan daripada latihan ini adalah agar atlet dapat mengenali dan membedakan keadaan rileks dan tegang. Biasanya latihan relaksasi ini baru terasa hasilnya setelah dilakukan setiap hari selama minimal 6 minggu setiap kali latihan selama sekitar 20 menit. Sekali latihan ini dikuasai, maka semakin singkat waktu yang diperlukan untuk bisa mencapai keadaan rileks. Yang keempat, ada visualisasi dan imagery. Latihan imagery atau mental imagery merupakan suatu bentuk latihan mental yang berupa pembayangan diri dan gerakan di dalam pikiran.
Manfaat daripada latihan imagery antara lain adalah untuk mempelajari atau mengulang gerakan baru, memperbaiki suatu gerakan yang salah atau belum sempurna. Latihan simulasi dalam pikiran, latihan bagi atlet yang sedang rehabilitasi cedera. Nah, yang terakhir itu ada konsentrasi. Latihan konsentrasi merupakan suatu keadaan di mana kesadaran seseorang tertuju kepada suatu objek tertentu dalam waktu tertentu. Dalam olahraga, masalah yang paling sering timbul akibat terganggunya konsentrasi adalah berkurangnya akurasi lemparan, pukulan, tendangan, atau tembakan sehingga tidak mengenai sasaran. Selanjutnya ada membangun mental training. Nah, yang pertama itu satu, selalu berpikir positif. Yang kedua, selalu mengingat Tuhan. Dan yang ketiga, jangan terlalu memikirkan perkataan orang lain. 4, asah kemampuan diri. 5, lakukan suatu hal sulit dalam 1 minggu secara rutin. 6, menjaga kesehatan fisik dengan baik. 7, menulis hal-hal yang kita syukuri. Mungkin itu saja hasil dari presentasi saya. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.